kita akan membahas hari spesial ya pendeta, yaitu Hari Nelayan. Fisherman's Day. Fisherman's Day. Dan seperti yang kita ketahui, memang ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang berprofesi sebagai nelayan. Nah, ya, kita akan bahas seorang murid Yesus, yaitu saudaranya Yohanes alias Yakobus, yang adalah juga anak Zebedeus. Ya, sama-sama nelayan. Sama-sama nelayan. Ya. Dari kisah mengenai Yakobus, dari kisah mengenai nelayan yang dulunya tuh nggak pernah diapresiasi, ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lagi-lagi di Facebook, What's on Your Mind? Nah, teman-teman Facebook, kita sudah ada di episode yang baru. Semoga teman-teman dalam lindungan dan berkat Tuhan. Seperti biasa, di Facebook kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang inspirasi, dan kali ini aku telah ditemani kembali bersama dengan Pendeta Antonius Saparinus. Pendeta, apa kabar Pendeta? Sehat walafiat. Sehat walafiat. Keluarga? Aku sehat. Pendeta, keluarga sehat-sehat? Keluarga juga sehat-sehat. Ya, Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Nah, semoga juga teman-teman Facebook, dimanapun teman-teman berada, juga ada dalam keadaan yang sehat dan juga dalam lindungan Tuhan. Dan teman-teman, seperti biasa Pendeta, kita mau mengingatkan teman-teman Facebook semua untuk sama-sama login dengan kita semua dengan subscribe di channel YouTube kita ini, channel YouTube dari Facebook, dan juga follow semua sosial media dari Hope Channel Indonesia supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru, khususnya Pendeta episode-episode terbaru dari Facebook. Dan apabila teman-teman punya tokoh Alkitab nih Pendeta yang teman-teman ingin bahas secara khusus, silahkan teman-teman leave komentar di bawah, dan nantinya akan ada narasumber-narasumber, atau mungkin teman-teman juga mau secara khusus dibahasnya dengan Pendeta Antonius, silahkan teman-teman leave komentar di bawah. Ataupun narasumber yang lain narasumber yang lain juga nggak apa-apa. Ya. Lalu apabila teman-teman juga ada kesaksian, ataupun ucapan syukur, ataupun permintaan-permintaan doa, teman-teman juga boleh leave komentar di bawah, dan nantinya akan ada tim doa Hope Channel yang akan mendoakan secara khusus. Nah, Pendeta, kita nih akan membahas suatu topik yang lumayan menarik Pendeta, karena kita akan memperingati Pendeta hari sebuah profesi Pendeta. Iya, betul. Nanti akan ketahuan sih sebetulnya, tapi pura-pura misteri saja Pendeta. Nah, karena atau kita kasih tahu langsung aja ya kali ya Pendeta. Kasih clue dulu lah. Kita kasih clue dulu. Dengan pertanyaan ini Pendeta, aku mau bertanya kepada Pendeta. Pendeta punya favorit ikan nggak Pendeta? Ikan favorit? Ikan dimakan atau dipelihara nih? Boleh dua-duanya Pendeta. Oke. Kalau ikan untuk dipelihara, saya suka pelihara ikan arwana. Ikan arwana ya? Iya. Kenapa tuh Pendeta? Karena selain dia punya model dan bentuk itu menarik, sisiknya gede-gede. Iya betul Pendeta. Sisiknya gede-gede dan dia kan ikan air tawar atau air asin, saya sampai lupa. Aku nggak tahu juga sebenarnya. Saya senang aja lihat ikan itu. Ya apalagi kalau ditaruh di dalam akuarium di dalam ruangan kan, lihat ikan itu aja kayaknya udah menenangkan. Oh iya kan? betul karena ini ya tenang sekali ya dia. Iya. Kalau ikan untuk dikonsumsi? Waktu saya masih suka makan ikan, saya suka ikan teri. Ikan teri ya? Iya. Oh oke. Ya apalagi di sambal. Di sambal, oh ya sih betul sih. Makan dengan sayur kangkung, wah betul. rasanya. Rasanya enak ya Pendeta. Enak banget. Kalau aku secara pribadi nih Pendeta, berarti dua. Kalau ikan untuk dipelihara, aku sempat ikut Pendeta waktu zaman-zaman COVID kemarin. Aku sempat ikut pelihara ikan cupang. Oh gitu. Karena warnanya juga lucu-lucu kan Pendeta, Ya, ada warna menarik, merah, warna biru. Waktu itu aku sama kakak aku yang cowok, itu kita di rumah punya 12 cupang. Wah. Lumayan banyak waktu itu. Jadi sempat diadu nggak? Nggak sempat diadu sih Pendeta, dikasih sekat-sekat supaya mereka nggak berantem. Iya. Tapi aku dulu di rumah waktu zaman COVID punya 12 ikan cupang. Sekarang di mana mereka? Sudah kembali ke sisi Tuhan. Sudah mati semua dong. Satu persatu mati semua Pendeta, karena kayaknya kurang diperhatikan ini. Karena setelah COVID sudah sibuk ya, mohon maaf bagi pencinta ikan-ikan cupang, kami punya kesibukan akhirnya satu persatu akhirnya mati Pendeta. Dan ikan cupang kan memang dia punya
waktu hidup nggak lama pendeta. Oh, memang pendek ya. Memang pendek pendeta. Dan kalau aku pendeta yang kedua ikan untuk dikonsumsi, aku tahu ini lumayan mainstream sebetulnya pendeta. Aku suka ikan salmon. Apalagi kalau dijadiin sashimi itu enak sekali pendeta. Ikan salmon sashimi itu enak sekali, aku suka sekali. Jadi itu konsumsinya setiap minggu atau setiap bulan atau? Oh enggak pendeta, event-event tertentu saja. Apalagi berarti bukan kesukaan, itu only special occasion. Special occasion, tapi paling top of mind pendeta kalau mau makan ikan, pengennya tuh makan ikan salmon pendeta. Oh, oke. Nah, kenapa ikan salmon? Karena rasanya enak, apalagi kalau yang fresh ya pendeta, itu luar biasa, ya fresh sekali lah pendeta. Okay. Nah teman-teman, kita akan bahas nih di episode kali ini mengenai profesi yang berkaitan dengan ikan. Semoga teman-teman udah tahu ya, Tapi teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita akan bahas di segmen selanjutnya, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah pendeta, tadi kita di segmen sebelumnya nih pendeta, kita sudah bahas ya topik yang lumayan menarik ya pendeta, yaitu ikan kesukaannya pendeta, ikan yang dipeliharakan dan juga ikan kesukaan yang dikonsumsi pendeta. Nah kaitannya dengan episode kali ini, karena kita akan membahas hari spesial ya pendeta, yaitu Hari Nelayan. Fisherman's Day. Fisherman's Day. Dan kalau tokohnya pendeta boleh langsung spill tokohnya? Iya, kita akan bahas seorang murid Yesus, yaitu saudaranya Yohanes alias Yakobus, yang adalah juga anak Zebedeus. Ya, sama-sama nelayan. Sama-sama nelayan. Ya. Nah, jadi pendeta, aku sudah ada contekan nih pendeta di sini mengenai hari nelayan ini pendeta. Jadi mungkin kalau zaman dulu belum ada hari nelayan ini, dan bahkan kita aja kayaknya sehari-hari kurang familiar ya pendeta dengan hari nelayan ini. Betul. Tapi asal usul dari hari nelayan ini adalah Hari Nelayan Nasional diperingati setiap tahun pada tanggal 6 April di Indonesia. Jadi ini Hari Nelayan Nasional ya, pendeta. Betul. Bukan Hari Nelayan sedunia, tapi Hari Nelayan Nasional. Nah, hari ini bertujuan untuk menghormati kontribusi para nelayan dalam menjaga dan mempertahankan keberlangsungan hidup di laut. Nah, sejarah Hari Nelayan Nasional dimulai pada tahun 2001 saat pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan memutuskan untuk memperingati Hari Nelayan Nasional untuk pertama kalinya. Keputusan ini diambil untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya nelayan bagi negara dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Jadi sebelum-sebelumnya mungkin nelayan kurang diapresiasi, kurang diapresiasi, dan akhirnya ada keputusan Presiden tahun 2001 untuk memperingati Hari Nelayan ini. Nah, selain itu, pada tahun 2003, Presiden Megawati Soekarno Putri menetapkan 6 April sebagai Hari Nelayan Nasional melalui keputusan Presiden nomor 19 tahun 2003. Tanggal ini dipilih untuk menghormati perjuangan para nelayan dalam melawan eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan dan merusak lingkungan laut. Jadi ini nelayan-nelayan yang ini ya pendeta, yang tidak merusak laut ya pendeta. Betul. Karena ada aja kan ya pendeta, nelayan-nelayan yang melakukan cara-cara yang sebetulnya tidak baik untuk lingkungan ya pendeta. Betul, kayak pakai bom. Pakai bom. Dan teman-temannya lah. Teman-temannya yang lain. Nah, dan sejak saat itu juga setiap tahun peringatan Hari Nelayan Nasional dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti upacara, seminar, pameran, dan lomba. Acara-acara tersebut dihadiri oleh para nelayan, pejabat pemerintah, dan masyarakat umum untuk menghargai peran penting para nelayan dalam menjaga kelestarian laut dan mempertahankan mata pencaharian mereka. Iya. Jadi kita juga mau mengucapkan ya pendeta, selamat Hari Nelayan Nasional mungkin bagi teman-teman nelayan ataupun saudara-saudari yang berprofesi sebagai nelayan. Iya. Terima kasih atas jasa-jasa teman-teman, kami boleh makan ikan-ikan yang luar biasa nikmat. Iya. Dan ingat, hasil laut bukan hanya ikan. Iya, betul. Ada hasil laut yang lain seperti rumput-rumput laut itu juga. Rumput laut. Yang dibuat, tahu kan, makanan pakai rumput laut itu. Iya, ada agar-agar. Yang dibungkus kan suka makan sushi kan? Iya, seaweed beneran. Iya, seaweed. Nah,
itu juga kan hasil laut. Iya, betul. Ya, dan banyak hasil yang lain, bukan cuma ikan doang. Bukan cuma ikan doang sih sebetulnya. Iya. Jadi selamat Hari Nelayan untuk teman-teman ataupun saudara-saudari yang berprofesi sebagai nelayan. Terima kasih atas jasa teman-teman semua. Iya. Dan Pendeta, kalau di Facebook ini kan kita membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi nih Pendeta. Betul. Dan seperti yang kita ketahui, memang ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang berprofesi sebagai nelayan. Nah, betul. Secara khusus kita akan membahas, tadi sudah dijelaskan Yakobus ya Pendeta. Cuman kita mau bahas dari mana Pendeta? Oke, jadi murid-murid yang pertama dipanggil Yesus adalah para nelayan. Para nelayan. Oke, coba kita lihat di dalam Matius 4 ayat 18 sampai 22. 22. Matius 4 ayat 18 sampai 22. Iya. Dengan judul perikop, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Iya. Wow. Menarik ya. Iya, Pendeta. Dan kita perlu mengingat bahwa profesi nelayan ini adalah profesi yang menantang. Iya, betul. Iya. Menantangnya di mana? Kira-kira Yana tahu nggak? Menantangnya, kalau yang aku tahu ya Pendeta, itu nggak selalu ada, nggak mudah Pendeta untuk mencari ikan. Ada musim-musimnya juga. Yeah. Kalau musim naik apa Pendeta? Ya pasang musim pasang. pasang sulit untuk nelayan untuk mencari ikan. Iya. Jadi memang dibutuhkan keterampilan, dibutuhkan skill. Tapi di sini kalau kita perhatikan ya. Ya Pendeta. Ketika pertama Yesus memanggil murid-muridnya, dia sengaja katanya, Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea. Jadi ini adalah nelayan-nelayan di air apa? Di air tawar. Karena danau ya. Danau. Iya. Dan kemudian ia melihat dua orang bersaudara. Yang pertama yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Perhatikan panggilan Yesus ya. Di ayat 19 di Matius 4. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Di sini sangat menarik bahwa Yesus memanggil bukan untuk menjadi pemancing. Beda ya, pancing dengan jala. Kalau pancing mungkin dapatnya hanya satu. Tetapi di sini pakai jala. Jadi kalau pakai jala berarti dapatnya harus lebih apa? Lebih banyak. Jadi apa yang mau dikatakan Yesus? Kamu akan menjadi penjala manusia dan yang kamu dapat itu bukan cuma 1-2 orang, tetapi banyak. Lebih jauh kemudian di ayat 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Saya pikir-pikir kok mereka mau aja ikut Yesus. Jadi ternyata para nelayan ini, mereka nggak pikir 2 kali. Ketika mereka mengenal Yesus dan Yesus mengajak mereka mengikut dia, mereka langsung meninggalkan semuanya. Bahkan kalau kita baca lebih jauh, ternyata Petrus ini punya istri, punya anak-anak. Tetapi punya tanggungan ya Pendeta? Punya tanggungan. Tapi Petrus, Andreas, bahkan Yakobus dan Yohanes meninggalkan keluarganya dan profesi mereka sebelumnya untuk mengikut Yesus. Mari kita lihat kisah ini juga paralel dalam kitab Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20 dan juga Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Itu nggak perlu kita baca. Hanya sebagai informasi bahwa kisah ini juga ditulis dalam kitab Markus dan juga kitab Lukas. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ayat 21. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu
Yesus memanggil mereka. Dan ini yang menarik. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Nah, kalau kita lihat pembahasan kali ini berbicara tentang meninggalkan segalanya untuk mengikut Yesus. Dan ini dipraktekkan oleh Simon Petrus, Andreas, Yakobus yang tokoh yang kita mau bahas kali ini, dan juga saudaranya yaitu Yohanes. Nah, kalau kita lihat fokus dari kehidupan Yakobus. Yakobus ini diambil dari kata Yakob. Juga yang adalah nama pertama dari Israel. Sebelum dirubah namanya ya. Yakob artinya penipu. Iya. Penipu. Tapi ketika mengikut Yesus, ya arti nama ini saya kurang tahu kenapa sampai itu nama yang diberikan. Mungkin karena nama populer kali ya. Namun arti nama ini berubah ketika mengikut Yesus. Meskipun arti namanya seperti yang saya katakan tadi, penipu, tapi karakternya lah yang mau dilihat ya. Kalau kita lihat Yakobus, sebenarnya dari 12 murid Yesus. Di dalam kisah para rasul, yang pertama mati adalah, tahu siapa? Lupa benar. Yakobus. Iya. Kalau Anda baca kisahnya di dalam kisah para rasul, yang pertama mati dibunuh adalah Yakobus. Jadi mungkin kita flashback sedikit. Ketika Yesus disalib, Yudas Iskariot mati bunuh diri. Ya, jadi tinggal berapa? 11. Nanti setelah Yesus terangkat ke surga, kemudian Petrus berkata kita harus mencari seorang pengganti. Gantinya siapa? Yudas. Dan terpilihlah siapa? Aku lupa banget ternyata. Matias. Jadi 12 kembali. Namun yang berkuasa pada saat itu yaitu Herodes mau menyenangkan orang-orang Yahudi yang lain dan menangkap Yakobus. Yakobus kemudian yang pertama mati dibunuh. Jadi perjalanan hidup Yakobus, meskipun dia adalah salah satu dari 3 murid yang paling dekat dengan Yesus, inner circle ya. Inner circle. Jadi meskipun Yakobus dekat dengan Yesus bersama dengan Yohanes dan Petrus, tetapi dia juga yang paling pertama mati. Nah, apa yang saya mau katakan? Dalam kehidupan Yakobus, dia menjalani kehidupan yang penuh penurutan. Meskipun waktu disalib dia tidak bersama dengan Yesus, tetapi dia tetap bersama dengan Yesus. Kalau kita baca peristiwa setelah Yakobus ini kemudian mengikut Yesus, dia kan tidak menjala ikan lagi, tetapi menjadi penjala manusia. Selanjutnya ketika Yesus sudah mati, dia salah satu yang lari lintang pukang meninggalkan Yesus. Tetapi dia ingat persis, kembali ke Galilea. Nanti aku akan bertemu dengan kamu di sana. Dan benar, murid-murid ini, para nelayan itu kembali lagi ke Galilea. Dan di Galilea lah mereka kembali bertemu dengan Yesus yang sudah disalibkan. Sudah bangkit. Sudah bangkit. Dan yang lebih jauh kita harus mengerti bahwa kehidupan Yakobus ini dia konstan. Apa artinya konstan? Berkesinambungan. Meskipun ada keraguan, sempat meninggalkan Yesus, tetapi dia mengerti panggilan pelayanan itu. Dia tetap mau kembali kepada Yesus, menjadi murid Yesus, dan bahkan setia sampai mati. Jadi dia juga diberikan peluang second chance. Iya kan? Nah, kalau Yana, apa yang Yana dapatkan dari sisa kisah hidup dari sang nelayan Yakobus? Sang nelayan Yakobus ini ya, benar. Ya. Ini salah satu yang terus-menerus, maksudnya sering sebetulnya dijadikan renungan-renungan, khotbah-khotbah juga pendeta untuk memanggil semua orang-orang untuk bersama-sama dengan Yesus. Gitu. Dimana waktu ini nih Yesus baru datang loh, baru ketemu mungkin ya pendeta, baru murid ketemu. Pertama mereka ini. Baru ketemu nih murid pertama. Nah, first batch-nya. Angkatan pertamanya. Iya. Baru ketemu dengan Yesus, diajak untuk pergi menjala manusia dan meninggalkan semuanya. Itu kan bukan hal yang mudah ya pendeta. Aku masih manusiawi sekali mungkin kalau misalnya tiba-tiba diajak untuk tinggalin semuanya, kita lakukan pekerjaan Tuhan. Aku mungkin akan
berdoa dulu, berpuasa dulu, harus betul-betul ya tidak akan seperti Yakobus ini, pendeta. Yakobus dan Yohanes. Nah, di mana mereka meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan ya dalam tanda kutip kehidupan mereka yang dulu, dan akhirnya mempunyai kehidupan yang baru bersama-sama dengan Yesus. Nah, itu menjadi sebuah tantangan dan panggilan untuk kita semua, apabila mungkin nggak harus se-ekstrim Yakobus yang meninggalkan semua, tapi dalam pelayanan kadang pun aku, pendeta, suka nolak-nolak dalam tanda kutip pelayanan gitu, pendeta, karena ya kesibukan sih sebetulnya. Cuman balik lagi diingatkan kepada kita semua ketika panggilan itu datang untuk melayani Yesus. Yakobus ini memberikan contoh kepada kita semua, ya nggak usah pikir panjang, jalanin aja dulu. Kita tahu pasti Yesus akan bersama-sama dengan kita, dan pasti Yesus akan memelihara kehidupan kita. Kalau dari aku mungkin itu, pendeta. Oke. Jadi karena kebanyakan murid Yesus adalah nelayan, ya kan? Iya, benar. Sering kata yang mereka gunakan juga sebagai code, secret code, kode rahasia supaya mereka saling mengenal satu dengan yang lain sebagai murid Yesus. Mereka pakai kata iktus. Iktus, apa iktus itu bahasa Yunani untuk ikan. Nah, jadi pada mulanya murid-murid Yesus ini dikenal sebagai nelayan, murid Kristus. Jadi ini kata iktus, ikan, itu 11-12 mirip-mirip dengan Kristus. Oh iya, benar. Ya, Kristus yang artinya yang diurapi. Nah, belakangan baru istilah ini, di secret code ini dikenal sebagai Kristus. Jadi kalau Anda lihat ada juga gereja ikan. Pernah lihat nggak? Gereja ikan. Jadi lambangnya ikan. Karena kebanyakan murid Yesus adalah nelayan. Dan Yesus juga waktu dia sudah bangkit dari kematian, waktu murid-muridnya tidak percaya, Yesus katakan, berilah aku ikan supaya aku makan. Dan mukjizat-mukjizat Yesus juga memberi makan dengan ikan. 5 roti dan 2 ikan. Dan bukan hanya itu, banyak orang. Jadi ikan di dalam Alkitab sering menjadi makanan yang menarik. Iya, betul. Iya. Namun lebih jauh kita harus melihat bukan saja ikannya, tetapi lebih kepada bagaimana Yesus mengubah penjala ikan menjadi penjala manusia. Bedanya manusia dengan ikan apa? Banyak, lah. Iyalah, ikan hidup di air, manusia hidup di darat. Tapi poinnya adalah ada hal menarik yang membuat ikan-ikan itu mau masuk ke dalam jala. Jadi saya ingat satu perumpamaan yang diceritakan oleh pelatih kami. Dia bilang, jadi pelayan itu kebanyakan mereka, bukan pelayan, nelayan. Nelayan itu mereka akan pergi menjala ikan pada waktu malam. Nah, jadi ikan itu katanya kalau waktu malam itu kan gelap. Iya. Jadi cara untuk menarik ikan itu mau masuk ke area di mana jala itu akan ditebarkan adalah dengan menyalakan lampu. Jadi tidak heran para nelayan itu kalau mereka pergi ke laut atau pergi ke danau untuk menjala ikan, mereka akan bawa lampu besar. Dan ketika lampu itu dinyalakan, disitulah ikan akan berkumpul. Di mana terang itu berada, disitulah ikan itu akan berada. Jadi ketika ikan-ikan semua sudah di situ, tinggal ditebarkanlah jala itu, dan semua ikan itu akan masuk ke dalam jala dan menjadi tangkapan. Begitu juga dengan manusia sebenarnya. Di mana ada terang Kristus, maka disitulah manusia-manusia yang mau dijala itu akan berkumpul. Jadi tugas para penjala ikan ini, murid-murid Yesus ini, para pelayan-pelayan Tuhan untuk menebarkan jala. Sesuai dengan perintah siapa? Yesus. Kita ingat berapa kali ketika Petrus juga ada di atas perahu, Yesus perintahkan, tebarkanlah jalamu di sebelah situ. Maka Petrus menebarkan jalannya. Dan pada saat itu tertangkaplah banyak ikan. Begitu juga sesudah penyaliban, ketika kembali ke Galilea, Yesus memerintahkan, tebarkanlah jalamu di seberang situ. Jadi dalam menjadi penjala manusia, selain kita butuh skill, keterampilan, pakai cahaya terang, kita juga harus mendengarkan aba-aba dari Tuhan Yesus Kristus. Perintah dari Yesus, tebarkanlah jalamu di sebelah situ, maka keberhasilan akan menjadi
bagian kita. Amin. Oke. Dan ini pendeta, salah satu ini yang menarik juga ya pendeta. Mungkin seperti yang pendeta bilang, keterampilan nggak semua orang bisa jadi penjala manusia. Mungkin kita bisa jadi terangnya saja pendeta, yang menarik perhatian dari ikan-ikan tersebut. Kan dalam kehidupan kita ya nggak 24/7 itu menjadi pelayan, tapi kita boleh menjadi terang ya pendeta, dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, entah itu di tempat kuliah kita, entah itu di tempat kerja kita, atau dimanapun kita berada, kita boleh menjadi terang itu, yang akhirnya menarik perhatian ikan-ikan dan nantinya akan ada diserahkan lah pendeta ya, dalam tanda kutip diserahkan kepada nelayan untuk menangkap ikan-ikan tersebut. Wah, ini pelajaran dari Yakobus ini. Dan nelayan ternyata sudah lumayan banyak ya pendeta, tapi sayangnya teman-teman kita harus berhenti sejenak. Kita akan bahas lebih banyak lagi tentang nelayan dan Yakobus di segmen selanjutnya. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Lagi di Facebook, What's on Your Mind? Nah, pendeta, di segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejarah Hari Nelayan itu sendiri. Terus kita juga membahas bahwa murid-murid pertamanya Yesus itu justru para nelayan. Betul. Dan kita juga telah membahas Yakobus tentang si penelayan itu. Nelayan itu, penelayan itu, pendeta. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa lagi nih, pendeta? Oke. Selanjutnya kita akan melihat dari buku Kerinduan Segala Zaman, mengapa Yesus memilih para nelayan sebagai murid-murid pertamanya. Oh, jadi ada alasan khususnya ya pendeta, kenapa Yesus memilih nelayan ya pendeta? Jadi bukan sekedar pilih doang, tapi ada alasan dibalik pilihan itu. Kirain cuma karena Yesus lagi jalan-jalan ya, tapi ternyata memang sudah direncanakan ya pendeta? Iya, ada alasannya. Ada alasan khususnya pendeta? Musababnya. Ada sebab musababnya, oke. Di buku Kerinduan Segala Zaman, jilid 1, halaman 258, alinea yang pertama. Ya. Yesus memilih nelayan yang tidak berpendidikan karena mereka tidak disekolahkan dalam tradisi dan adat istiadat yang salah pada zaman mereka itu. Mereka adalah orang-orang yang sanggup karena pembawaannya dan mereka rendah hati dan mudah diajar, yaitu orang-orang yang dapat dididiknya bagi pekerjaannya. Dalam langkah hidup yang biasa, banyak orang yang dengan sabar melakukan pekerjaan hidup sehari-hari, tidak menyadari bahwa ia memiliki kuasa yang jika digunakan, akan mengangkat pada suatu taraf yang sama dengan orang yang dihormati oleh dunia. Jamahan tangan diperlukan untuk membangkitkan kesanggupan yang masih terpendam. Orang seperti itulah dipanggil Tuhan untuk menjadi teman pengerjanya dan diberikannya kepada mereka itu kesempatan bergaul dengan Dia. Tidak pernah ada seorang besar di dunia ini seperti Dia. Apabila murid-murid selesai mendapat pendidikan dari Juru Selamat, mereka tidak lagi bodoh atau tak berpendidikan. Mereka menjadi seperti Dia dalam pikiran, tabiat, dan orang lain pun menerima pengetahuan yang telah mereka peroleh dari Yesus. Wow, luar biasa sekali, pendeta. Apa yang dapatkan dari kutipan ini? Yang aku dapatkan ya, pendeta, dari kutipan ini, seperti di episode sebelumnya, sebetulnya pendeta sudah sempat mention hal ini, bahwa mengenai perumpamaan mengenai cawan yang sudah penuh, itu kalau diisi lagi jadinya tumpah-tumpah. Nah, ini kenapa Yesus pilih para nelayan? Karena ya mereka belum dididik dengan didikan yang salah pada zaman itu. Jadi mereka dalam tanda kutip, cawan mereka itu masih kosong. Ketika Yesus isi, nah, akhirnya mau terisi gitu, pendeta. Yang aku dapat itu sih, pendeta. Oke, itu alasan yang pertama, karena mereka tidak ikut sekolah formal pada saat itu. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang sanggup karena pembawaannya, dan mereka rendah hati dan mudah diajar. Kan susah juga mau ngajar orang yang merasa tahu segalanya, kan? Betul. Dan tidak mau diajar. Itu ibaratnya mengisi air yang di cawan yang sudah penuh. Jadi apapun yang diisi itu akan tertumpah keluar, tidak berterima. Beda dengan para nelayan ini, Yakobus khususnya ya. Mereka dengan rendah hati dan mau menerima ajaran-ajaran itu. Kita juga di hadapan Yesus ya. Meskipun mungkin kita sudah
S1, S2, S3, dan SS lainnya, mungkin sudah profesor bahkan. Tapi ketika kita datang kepada Yesus, kita harus mengosongkan diri dalam hal pengetahuan kerohanian. Jangan kita bawa-bawa segala pengetahuan duniawi kita itu, segala gelar sarjana kita, gelar pendidikan kita, dan kita anggap itu lebih daripada pengetahuan akan surga atau akan Yesus. Karena semua itu bagi Yesus, maaf kata, itu seperti hanya apa ini? Hanya seperti kotoran di dalam kuku. Hal yang secuil aja. Tetapi pengetahuan surga, pengetahuan hidup yang kekal, hanya Yesus yang bisa berikan dan ajarkan. Kita tidak dapat pelajari itu dari guru-guru yang lain. Karena guru duniawi hanya mengajarkan tentang pengetahuan duniawi. Tetapi kalau kita belajar kepada guru besar, Tuhan Yesus Kristus, ini belajar mengenai hidup saat ini dan hidup yang akan datang. Hidup saat ini hanya hidup yang sementara, dan hidup sesudah ini adalah hidup yang kekal. Dan ternyata ada juga dari kutipan ini yang aku juga lumayan pendeta, kena gitu pendeta. Yaitu dalam langkah hidup yang biasa, banyak orang yang dengan sabar melakukan pekerjaan hidup sehari-hari, tidak menyadari bahwa ia memiliki kuasa yang jika digunakan akan mengangkat dia pada suatu taraf yang sama dengan orang yang dihormati dunia. Berarti kan ini sama dengan halnya para nelayan ini. Kalau bisa dibilang, siapa sih yang kalau anak kecil, adakah anak kecil yang kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa? Yang mau jadi nelayan kayaknya hampir nggak ada ya pendeta. Apalagi di Jakarta, jarang sekali pasti maunya jadi astronot. Zaman sekarang ini jadi presiden karena kita baru saja mengikuti pesta pemilu. Dan kata nelayan ataupun pekerjaan-pekerjaan yang dalam tanda kutip tidak dihormati itu jarang untuk dilihat. Tapi dalam kutipan ini diingatkan kembali bahwa ketika kita memiliki pekerjaan yang biasa-biasa saja, tapi kalau ada jamahan Yesus di dalam kehidupan kita, itu kita bisa diangkat taraf kita, seperti Yakobus ini ya pendeta. Dari dia menjadi nelayan, akhirnya jadi murid Yesus, dan akhirnya banyak orang yang mau untuk belajar bersama-sama dengan dia mengenai kebenaran. Dan itu juga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita ngerasa, ya aku staf biasa kok, aku cuma mahasiswa biasa aja, nggak ada spesial-spesialnya. Tapi ketika kita mau untuk datang kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan mengubahkan kehidupan kita, kita boleh kuasa Tuhan itu bisa dinyatakan dalam kehidupan kita, dan kita boleh menjala manusia-manusia di sekitar kita. Iya. Yang lebih menarik lagi, Yesus bukan hanya sekedar seorang guru yang biasa, tetapi dia mampu melihat potensi terpendam. Ya betul benar. Jadi ibaratnya dia adalah seorang yang bisa melihat tembus pandang. Ya contoh lihat Diana, lihat Diana seperti biasa, tetapi ada potensi terpendam yang hanya Tuhan bisa lihat. Dan hanya Yesus sajalah yang bisa membuat potensi terpendam itu diasah dan menjadi sesuatu yang berguna. Jadi ibaratnya kita ini seperti pisau tumpul. Jadi Yesuslah yang mengasah pisau tumpul ini sehingga menjadi tajam dan menjadi berdaya guna. Nah, dan yang paling menarik katanya, di dalam dia mendidik, dia akhirnya yang paling menarik di sini saya pikir, seperti yang sudah dibacakan oleh Yana tadi, akan mengangkat dia pada suatu taraf yang sama dengan orang yang dihormati oleh dunia. Tapi bukan itu tujuan utama sebenarnya. Kenapa? Karena di akhir dikatakan, apabila murid-murid selesai mendapat pendidikan dari juru selamat, mereka tidak lagi bodoh atau tak berpendidikan. Dan ini yang paling menarik. Mereka menjadi seperti dia dalam pikiran, tabiat, dan orang lain pun menerima pengetahuan yang telah mereka peroleh dari Yesus. Jadi paling utama adalah ketika belajar sama Yesus, kita harus memiliki pikiran dan tabiat seperti Yesus. Jangan pula kita belajar Yesus tapi belajar pada Yesus tapi tabiat kita tidak seperti Yesus. Malah seperti lawannya Yesus, seperti setan. Nah, ini bahaya sekali.
kan nggak lucu ya kita belajar Alkitab, tapi yang keluar bukan firman Tuhan dari perkataan kita, yang keluar malah sebaliknya, caci maki. Itu berarti salah belajar ini, betul, salah guru di. Oke. Betul, Pendeta. Dan ada hal lain kah, Pendeta, yang bisa kita pelajari, Pendeta? Oke, kutipan selanjutnya dari buku yang sama ya. Buku yang sama. Boleh lanjut dibacakan, Yana? Dari buku yang sama, Kerinduan Segala Zaman, jilid 1, halaman 316, alinea yang pertama. Ia yang memanggil penangkap ikan dari Galilea masih memanggil manusia untuk melayani pekerjaannya. Dan ia ingin menyatakan kuasanya kepada kita sebagaimana kepada murid-muridnya yang pertama. Bagaimanapun besarnya dosa kita, Tuhan menawarkan kepada kita untuk bekerja sama dengan Dia, belajar dari Kristus. Ia mengundang kita datang di bawah petunjuk ilahi untuk dipersatukan dengan Kristus supaya kita bisa bekerja untuk Tuhan. Iya. Jadi yang paling menarik di sini, kalau Yesus yang sama memanggil murid-murid di pantai Danau Galilea pada waktu itu, Dia, Tuhan kita yang sama juga, masih katanya memanggil manusia untuk melayani pekerjaannya. Dan yang paling menarik di kutipan ini ya, bagaimanapun besarnya dosa kita, ini menarik, bagaimanapun besarnya dosa kita, kata Tuhan, Tuhan menawarkan kepada kita untuk bekerja sama dengan Dia dan belajar dari Kristus. Jadi janganlah kiranya dosa kita itu membuat kita merasa tidak layak, membuat kita tidak mau, membuat kita bahkan berbalik dan meninggalkan Dia. Tuhan bilang tidak, bukan itu penghalang. Asalkan kamu mau datang. Tapi selalu bukan kita yang mau datang, malah Tuhan Yesus yang berinisiatif datang di tempat di mana kita berada untuk membawa kita keluar dari dosa itu. Ingat, yang memanggil adalah Yesus, dan Yesus datang ke Galilea. Dia tidak panggil dari Yerusalem atau dari Nazaret atau bahkan dari Bethlehem. Oh, saya kirim surat, kamu datang kemari. Enggak. Tapi Yesus datang langsung ke Galilea itu, di pinggiran pantai itu, datang kepada yang bersangkutan, memanggil mereka. Begitu juga Yesus hari ini. Dia panggil kita dalam kondisi kita, dalam keberdosaan, dalam keterbatasan, dan Dia mau agar kita diubahkan jadi sama seperti Dia. Dan Pendeta, salah satu hal tadi Pendeta sudah emphasize atau garis bawahi bahwa bagaimanapun besar dosa kita, asalkan kita mau, dan Tuhan menawarkan kepada kita semua ya Pendeta. Bukan cuma salah satu golongan aja, semuanya. Betul. Tapi terkadang ya Pendeta, ini mungkin juga menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa terkadang justru kita yang menghalang-halangi orang-orang di sekitar kita untuk melayani Tuhan. Loh, kamu kan bukannya ini. Loh, kamu kan bukannya dulu begini. Nah, banyak sekali, sering kali kita temui, ya sayangnya ya Pendeta, sering kali kita temui kasus-kasus seperti itu. Bahkan kita sesama saudara seiman yang justru menghalang-halangi orang-orang lain untuk datang kepada Tuhan. Dan semoga saja kita diingatkan kembali melalui episode ini, kita tidak menjadi orang-orang yang seperti itu, menghalang-halangi tawaran Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita semua. Panggilan Tuhan untuk kita semua. Jadi itu Pendeta, kadang sedihnya masih sering sekali kita temukan bahwa justru bukan Tuhan yang nggak mau gitu. Loh, kan kamu dosanya gini. Justru kita yang sesama manusia, sesama saudara seiman, justru bilang ke orang-orang di sekitar kita, loh, kamu kayak kurang layak deh untuk bersama-sama dengan Tuhan, itu Pendeta. Iya, jadi untuk hal-hal seperti itu memang selain Tuhan juga memanggil, ada juga panggilan yang lain. Panggilan dari lawan segala kuasa dari surga, yaitu kuasa dari iblis. Dan seperti yang saya katakan di episode sebelumnya, perperangan kita bukan melawan darah dan daging ya. Tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, yaitu kuasa dari agen-agen kuasa kegelapan setan. Dan mungkin peringatan dari firman Tuhan, janganlah kita mau menjadi agen kuasa kegelapan. Meskipun kita hidup di dunia yang penuh dengan kegelapan, jangan mau
digunakan oleh kuasa kegelapan. Sebaliknya marilah kita memilih untuk berada bersama dengan Yesus. Kuasa terang itu, kuasa kebaikan, kuasa Tuhan. Agar kita bukan hanya sekedar menjadi penerima berkat, tetapi juga menjadi penyalur berkat. Amin, Pendeta. Wah, luar biasa sekali nih, Pendeta. Ternyata dari kisah mengenai Yakobus, dari kisah mengenai nelayan yang dulunya tuh nggak pernah diapresiasi, ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi Pendeta, kita harus berhenti. Pendeta, kita harus ke kesimpulan di next segment. Walaupun sebetulnya masih banyak ya Pendeta, hal-hal yang bisa kita pelajari, tapi kita harus berhenti nih teman-teman. Jadi teman-teman Facebook, jangan kemana-mana, kita akan ikuti next segment kesimpulan, tetap di Facebook. Lagi-lagi di Facebook, What's on your mind? Nah, Pendeta, kita sudah ada di segmen terakhir ya, Pendeta. Kita harus ke kesimpulan mengenai Yakobus dan juga hari nelayan ini. Dan kalau dari aku dulu ya, Pendeta. Ya, kalau dari aku secara pribadi, yang kena justru dari kutipan di buku Kerinduan Segala Zaman, itu bagaimana kita nggak sadar sehari-hari di kehidupan kita, mungkin dalam peran apapun, sebagai mahasiswi, sebagai staf kantor biasa, itu sebetulnya ada hal-hal yang bisa kalau mau kita datang kepada Yesus, itu Tuhan jamah dan kita diubahkan untuk menjadi penjala-penjala manusia di era modern ini. Dan itu bisa kita lakukan apabila kita mau datang ke Yesus dan diubahkan oleh Yesus. Kalau dari aku itu, Pendeta. Kalau dari Pendeta? Iya, jadi seperti yang saya sudah jelaskan di segmen sebelumnya bahwa terang itulah yang menarik ikan-ikan itu datang di area di mana jala itu akan ditebarkan. Jadi seperti yang Yana bilang tadi, kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Namun sebelum jadi terang, biarlah kita datang kepada terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Karena sebenarnya kita hanyalah memantulkan terang. Terang yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus sendiri. Dan ingat bahwa panggilan Tuhan itu selalu ada tantangan. Akan ada panggilan yang lain yang membuat kita teralihkan dari panggilan yang sesungguhnya. Tapi janganlah kiranya dosa kita atau panggilan yang lain itu membuat kita tidak mau menerima panggilan yang sesungguhnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan memanggil kita untuk menjadi penjala manusia. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Tetaplah menerima panggilan itu dengan sepenuh hati, maka sisanya Tuhanlah yang akan melengkapi. Ingat, Tuhan tidak memanggil mereka yang memiliki kualifikasi, tetapi Tuhanlah yang memenuhi kualifikasi itu. Amin. Amin, Pendeta. Pendeta boleh tutup episode ini dengan doa. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa Engkau sudah mengajarkan kami lewat cerita Yakobus, pelajaran tentang Yakobus, tentang hari nelayan. Biarlah sebagaimana Tuhan sudah berkeliling di Danau Galilea, memanggil murid-murid yang pertama, termasuk Yakobus. Kami juga mau meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan keluarga kami, meninggalkan pekerjaan kami untuk menjadi penjala manusia bersama dengan Tuhan Yesus. Biarlah kami juga mengingat bahwa ketika kami meninggalkan segala sesuatu, maka segala sesuatu yang kami tinggalkan itu Tuhan yang akan peliharakan, Tuhan yang akan menjagai, bahkan keluarga dan juga tanggung jawab kami Tuhan yang akan memenuhi. Karena Tuhan yang kami sembah adalah pemilik alam semesta ini. Tidak ada sesuatu pun yang di dunia ini bukan milik Tuhan. Karena itu berikanlah kami keyakinan, keteguhan bahwa ketika Tuhan memanggil kami, Tuhan juga yang akan mencukupkan semua kebutuhan kami. Lebih daripada itu Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami hati, berikan kami hikmat, berikan kami kepenuhan Roh-Mu yang kudus, agar kami mau mengatakan ya kepada panggilan-Mu. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengarkan dan menyempurnakannya. Karena kami sudah panjatkan doa kami ini hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan, Juru Selamat, Imam Besar, Raja, Sang Nelayan Agung kami, Tuhan kami yang memanggil kami sebagai penjala manusia, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Terima kasih banyak Pendeta Antonius untuk pelajaran di episode kali ini. Semoga Pendeta tetap sehat-sehat dan keluarga Pendeta dalam lindungan Tuhan ya Pendeta. Sister Yana juga demikian. Amin. Dan juga teman-teman Facebook sekalian, jangan lupa teman-teman untuk login bersama-sama dengan kita dengan subscribe di channel Facebook ini dan juga follow seluruh sosial media dari Hope Channel Indonesia. Dan bila teman-teman punya tokoh Alkitab secara khusus yang ingin dibahas, jangan lupa untuk leave komentar di bawah. Kita ketemu di episode selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Nelayan Nasional. Bye.